Tahu dia main sama papa dia. Baru bangun ini lagi. Tidur season yang ketiga. Ngomong dia. Ih. Cerita dia apa? Apa Dek cerita, Dek? Apa cerita hari ini, Dek? Ikut. Dah, mama aja. Ini ketiduran di sini. Nanti baru kita antar ke kamarnya lah. Salam menjajua, nanderas bapak, turun rasinina. Semoga kita tetap selalu kuatkan semangat dan bersyukur dalam segala keadaan apapun di hidup. Amin. Oke, sahabat Nakara perantauan, apa kabar kan semua di sana? Tentu Bunda Jabra selalu doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Sang Pencipta langit dan bumi ya. Oke, sahabat anak Nakara perantauan, kita buat kerja rumah lagi ya. Hari-hari macam inilah, susun sana bongkar sini ya. Nah, ini kita apa ya, Bunda Japran akan bercerita sama kalian. Tadi ada Bunda Japran baca satu berita tentang pembulian anak, sampai anaknya itu nggak mau lagi masuk sekolah. Katanya kalau kau masuk sekolah nanti aku hajar kau, kami keroyok kau, kata kawannya itu gitu ya. Dan kalian tahu sahabat anak kalau perantauan, hal serupa terjadi pada anak muda Japran si Japran. Semalam itu sore-sore itu saya suruh dia pergi mengaji gitu ya. Kau tak ngaji ke? Dia bilang ya. Saya tak mengaji bunda. Dia pertama si Japran ini tak mau mengakui kenapa dia malas mengaji. Saya bertanya-tanya juga oleh dalam hati ya. Kenapa kamu malas mengaji? Saya tanya sama si Japran ya. Dan Japran bilang sambil berlinang air mata, dia berkaca-kaca matanya gitu ya. Katanya, aku tak ngaji ya bunda. Kenapa nakku? Ada apa? Cerita. Saya bilang macam itu ya. Tadi aku diginiin sama ada kawannya ini, memang badannya besar, tapi dia memang suka mengancam semua anak-anak gitu ya. Sering saya perhatikan juga, udah ada mungkin dia tuh bakat-bakat gangster ya, preman kalau orang sini bilang ya. Suka malakin anak orang juga. Si Japran ini sering dulu ya, kalau sudah berkawan sama dia pasti tuh pulang ke rumah akan minta duit gitu ya. Minta duit itu nggak hanya sekali, berkali-kali. Sana minta duit sama mamamu katanya gitu, biar aku mau beli ini katanya. Anak kita pula disuruhnya membiayai hidupnya gitu ya. Terus saya tanya lah sama si Japran, kenapa? Ada apa? Kena kai, saya bilang bahasa karonya. Saya kalau anak sudah pulang menangis itu rasa hatinya aduh, tensi langsung naik ke ubun-ubun ya. Pengen rasanya meluahkan gitu, mau apa ya, tapi nggak boleh kita mengamuk-ngamuk sama anak orang ya kan.
kenapa kamu tidak mau ngaji? Bunda Japran bilang. Nanti bunda kalau aku ngaji katanya di dekat jembatan itu, jembatan Surawi itu nanti aku mau disorongnya ke dalam ke bawah jembatan itu. Hah, diancamnya anak saya macam itu. Oh, ini sudah enggak sudah kesekian kali nih dia buat macam ini sama anak saya pikir ya. Oh, barulah pas pula kebetulan waktu itu bapaknya si Japran sudah pulang. Nah, sudah pulang kan, baru saya bilang, saya terangkan pada papa, ini si Japran ini nggak mau ngaji nih. Kenapa pula tak mau ngaji, kata bapaknya kan. Ya, masih diancam sama anak yang kemarin. Bunda Japran cakap sama bapak Japran ya. Ngomonglah kamu, saya bilang sama bapak Japran, ngomonglah kamu sama anak itu. Kalau nanti Bunda Japran yang ngomong sama dia, aku nggak bisa nahan emosi, saya bilang gitu ya. Memang saya kalau urusan anak digituin langsung tensi ya. Karena ukuran badannya tak seimbang juga dengan si Japran. Si Japran ini kan kecil mungil ya, orang itu sudah besar gitu ya. Ya takutlah anak kita dibilangnya macam itu, diancam macam itu, nanti kau buang ke bawah jembatan itu dekat surau katanya, kan ngeri kali itu kan. Sedangkan belakangan ini di sini datuk sering muncul ya, atau buaya sering muncul, semalam aja muncul di sana ya, di parit sana. Makanya Japran pun saya larang sekali main di pinggir-pinggir parit itu ya. Mungkin tahu, saya bilang sama bapaknya Japran, cobalah kamu tegur, saya bilang, kamu kasih nasihat dia itu. Saya semalam sudah ngomong sama orang tuanya, tanggapannya gini, biasalah anak-anak katanya, gitu. Tanggapan orang tuanya biasa aja ya. Saya suruh bapak Japran tegur anak itu, jangan kayak gitu lagi sama Japran gitu ya. Kalau dia gitu terus anak saya jadinya nggak mau keluar rumah pula, nanti nggak mau pula sekolah, nggak mau apa karena takut gitu ya. Saya sering bilang sama Japran, iya lawan saja, saya bilang gitu ya. Anak laki-laki nggak boleh jadi macam perempuan, saya bilang harus berani, saya bilang sama si Japran ini. Kadang saya sakit hati sekali kalau anak saya dibuat macam itu ya. Kalian tahu lah ukuran badan si bocil yang satu itu. Semalam aja ketika kami berangkat sekolahnya, ketemulah sama nenek-nenek ya, kata nenek-nenek itu, mau masuk sekolah ya, mau masuk TK ya katanya. Sama si Japran, TK itu kalian tahu, TK itu taman kanak-kanak ya. Kalau di Indonesia taman kanak-kanak namanya. Karena saking kecilnya badannya, pikir orang masih anak sekolah playgroup gitu. Itulah. Dan kalian tahu sobat teman-teman, setelah ditegur sama papanya Japran semalam itu, jadi sudah agak sudah agak mereda sedikit gitu ya. Saya tanya sama Japran semalam, dia pulang mengaji, cuman anakku masih ada pengancaman. Saya bilang ya, enggak bunda, dia udah enggak apalagi, sudah baik, dia bilang macam itu. Memang mungkin anak-anak ini kadang minta ditegur juga memang. Kalau enggak, aduh, setiap pulang dari mana-mana si Japran pulangnya menangis, apa enggak semakin hilang kewarasan saya nengok anak nangis gitu ya. Selalu saja jadi korban pembulian, saya bilang, kalau anak paling kecil ini. Sampai-sampai dia bilang si Japran, bunda, kenapa aku nggak ada kakakku, kata dia. Kenapa kamu bilang gitu nakku, saya bilang kan. Kalau ada kakakku tadi kan ada yang menjaga aku, kata dia gitu. Dia seolah-olah butuh perlindungan gitu ya. Karena kecaman-kecaman, sering kena kecam, kena ancam, macam-macam lah ya kalau anak-anak ini. Tapi saya memang tidak mau mencampuri paling saya bilang, janganlah kayak gitu ya, saya sehatkan gitu ya. Kalau tidak mempan juga, saya suruh bapaknya Japran lah turun tangan gitu. Sebenarnya urusan anak-anak nggak perlu kita campur juga sih ya, tapi kalau sudah macam ini sudah harus kita campuri juga. Kalau udah urusan pengancaman itu sudah
merusak mental anak kita ya sahabat anak kalau perantauan. Cuma nanti mental anak kita kalau kita diamkan saja ke orang-orang macam itu gitu ya. Nggak berani pula dia nanti kemana-mana, nggak mau sekolah gitu. Kan kita juga yang rugi. Yang tahu saya bilang sama Japan, nggak usah takut lagi anakku, sudah dia apalah sama papa, kata saya, sudah dinasehati orang itu. Nggak usah takut lagi ya, saya bilang. Nah itu kami bilang sama anak yang mengancam itu, ini kau bisa kena apa nih, nanti marah polisi, kami bilang macam itu. Kalau ngancam-ngancam itu sudah kayak preman, nanti tangkap polisi, saya bilang. Masa setiap hari anak kita harus jadi korban ketakutan, kan capek kita. Oh, sambil kita sembang-sembang cerita, selesai juga sudah beberapa pekerjaan, tapi masih ada beberapa lagi. Oke. Jadi macam itulah sebab anak karo perantauan. Bukan hanya satu permasalahan yang dihadapi oleh ibu rumah tangga dalam hidup ini, bukan cuma perkara masak, nyuci, apa segala macam, tapi persoalan anak-anak kecil di luar sana pun harus kita juga ikut mendengarkan dan menengahi juga. Oke, jadi si Japan pun sudah sudah cuman ya sudah nggak ketakutan lagi. Kemarin kena ancaman-ancaman yang nggak jelas itu ya. Saya bilang kamu harus berani, kamu itu anak laki-laki, sering saya bilang gitu sama dia ya. Tapi gimana aku mau berani bunda, dia itu besar badannya, katanya, aku kecil gitu katanya. Terakhir kita ngajar anak kita nggak betul ya, kalau dia sering ganggu kau, ambil batu tuh lempar pulang ke rumah. Saya bilang pula macam itu ya, sebenarnya nggak bagus juga kita ajar anak macam itu ya. Ya tapi yang namanya dia selalu tertindas, ya silap juga kita gitu ya. Oke lah, bila ada kesilapan bunda Japan dalam berucap, harap dimaklumi dan mohon maaf ya. Jadi itu saja video kita hari ini, jumpa lagi dalam video. Dadah, bye bye, assalamualaikum.